Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu di hari ini, hari Jumat, tanggal 15 November 2024. Petugas dari Polrestabes Surabaya Kamis sore menangkap Ivan Sugianto, pengusaha songong yang memaksa seorang pelajar bersujud minta maaf dan menggonggong. Ivan ditangkap di Bandara Juanda. Dan Ivan ini juga sudah ditetapkan jadi tersangka. Bukan hanya itu, PPATK ini lembaga yang mencermati, menelusuri persoalan pencucian uang atau money laundering, itu telah memblokir sejumlah rekening pemilik tempat hiburan malam itu karena diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan juga judol. Ini yang jadi makin seru ya, karena judul ini kan sekarang betul-betul menjadi atensi dari Presiden Prabowo untuk diberantas. Jadi kalau ini bisa menjadi pintu masuk kasus itu, berarti polisi ini dapat ikan kakap dong ya. Ivan saat ini tengah mendekam di tahanan Polrestabes Surabaya dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Namun di media sosial saat ini sedang heboh karena diduga orang yang ditangkap di Bandara Juanda itu bukan Sugianto, tapi seorang pemeran pengganti karena ciri-ciri fisiknya beda banget dengan Ivan Sugianto. Waduh, kalau beneran, apa ini maksudnya? Kenapa mesti pakai stuntman segala macam ya? Sebelumnya, polisi menyatakan Ivan itu ditangkap di terminal kedatangan Juanda. Ini orang banyak menyebutnya Surabaya, sebenarnya ini di Sidoarjo ya, itu di T1 Gate 4 Garbarata 6. Itu hari Kamis 14 November 2024 pukul 16.20. Ini jadi kemarin sore. Dan dia langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya. Foto-foto seorang pria mengenakan masker dengan tangan di borgol, kemudian tampak diapit oleh dua orang petugas, satu orang berpakaian loreng TNI, ini yang disebut sebagai Satuan Pengamanan Bandara atau Landasan Udara Juanda, dan seorang lainnya berpakaian sipil. Ini mungkin jadi ini seorang perwira dari Polrestabes Surabaya. Kalau lihat gayanya sih ini nggak mungkin polisi rendahan ini ya. Selain itu juga beredar foto pria bermasker dengan tangan di borgol itu diapit dua petugas berpakaian preman berjalan digiring nih di dalam bandara ya. Video itu juga diunggah oleh akun oposisi 6890 dengan caption slow motion. Nah, yang bikin ngeri-ngeri sedap ini, kemudian akun oposisi 6890 itu juga mengunggah kolase. Ini 3 foto pria yang menggunakan masker itu diapit dengan 2 foto Ian Sugianto. Tapi maksudnya satu ya, satu foto. Jadi ada 3 foto. Satu adalah fotonya pria bermasker tadi dan kemudian diapit dengan 2 foto Ian Sugianto yang tidak mengenakan masker. Satu foto tampaknya ini yang di sebelah kiri di capture dari video permintaan maaf Ivan. Dan satu foto diambil saat Ivan sudah berada di Polrestabes mengenakan baju tahanan warna oranye. Dan kemudian di tengahnya ini foto si pria yang bermasker dan diborgol tadi. Kolase foto itu disertai cuitan, gercep juga Pak Polisi, tapi sayang pemeran pengganti kurang klimis. Ngopi dulu dengan dia menyertakan emoticon segelas kopi. Yang baju orange memang Papa Pudel. Sebelum menangkapnya di bandara, dia sudah di sana dari awal. Coba pakai minyak rambut pasti keren. Pakai kulit pemutih dikit. Kolase foto yang diunggah Kamis malam pukul 10.20 itu sangat viral. Saya longok tadi pagi pada hari Jumat pukul 8 pagi itu sudah ditonton 1,1 juta views. Komen-komennya heboh banget dan ya ini kalau kita lihat memang semua kemudian meragukan bahwa orang yang ditangkap itu adalah Ivan. Beberapa menit kemudian akun oposisi 6890 juga menampilkan perbandingan 2 foto yang lebih besar. Ini dengan cuitannya zoom. Ini fotonya diperbesar. Kali ini cuma ada 2 foto saja dan ini foto si Ivan dan kemudian foto pria yang bermasker tadi. Dan
Dari foto ini memang kelihatan sekali perbedaan ya. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, kemudian akun Opposite 6890 juga mencuit, apakah ada salon dalam sana Pak? Ini maksudnya dalam tahanan ya. Kemudian ini sambil mengunggah dua foto pria, ada dua foto, yang satu pria bermasker dan foto Ivan. Ini kemudian yang disoroti adalah dari potongan rambutnya. Ini yang terlihat memang berbeda banget, terutama ini potongan rambut tipis di atas telinga ini ya. Itu tadi makanya kemudian dia menanyakan apakah ada salon maksudnya di Polrestabes Surabaya ini, karena kalau berdasarkan foto yang pria ditangkap di bandara kan rambutnya itu masih belum rapi begitu, tapi ketika lihat fotonya Ivan ini sangat kelihatan rapi, ini bahkan klimis gitu ya. Unggahan itu dikomentari oleh akun Sik Regal, alisnya juga ketebelan yang pakai masker katanya begitu. Sementara akun Bapak Random ini @art_up_z mengomentari begini, beda banget cuk. Kukira dari awal foto penangkapan itu yang ditangkap anaknya si Papa Pudel. Sampai bingung kok anaknya yang ditangkap. Ya secara postur beda. Kekurusan itu yang diborgol. Gunman-nya dari mana sih? Nggak profesional banget. Wek. Ini maksudnya sambil ketawa gitu ya. Nah, akun cangkeman triple Z @izu_official kemudian menyenggol akun Kapolri dan Presiden Prabowo. Wah, ini mulai seru nih ya. Kalau udah mulai yang disenggol Pak Prabowo dan Pak Kapolri. Gimana ini Pak Prabowo? Aparatnya kok seneng banget bikin drama. Apa benar Kapolri Listio Sigit nggak pengen lihat bawahannya Pak? Ini akun ini juga mencolek akun divisi Humas _Polri. Akun Fran FTO 1174 kemudian meneruskan unggahan itu ke Listio Sigit dan Prabowo. Dia kemudian mencuit begini, nanya komandan, kalau beneran yang ditangkap itu bukan orang aslinya, kira-kira tujuannya apa ya? Terus layakkah yang nangkep, yang perintah dipecat? Maaf nanya, kami hanya rakyat kecil yang ingin keadilan karena kami taat pajak. Kalau lihat cuitan-cuitan di X memang seru dan serem juga. Dengan memention akun Kapolri dan Presiden, mereka ini memohon atensi dari kedua pejabat tinggi negara itu, malah tertinggi ya kalau Presiden ya. Karena kalau memang kita melihatnya secara sekilas itu terlihat sekali ada perbedaan kedua orang tadi, kedua foto tadi ya, dari postur tubuh maupun raut muka dan potongan rambut serta juga alisnya. Hanya saja kan karena memakai masker kita nggak bisa lihat dengan nyata begitu ya. Kalau andai saja kalau dia nggak pakai masker ya akan terlihat perbedaannya kalau betul dia orang berbeda, atau ya nggak terlihat perbedaan kalau dia memang Ivan gitu. Ini kan karena dia memakai masker, kemudian postur tubuhnya berbeda, potongan rambutnya beda, ini yang membuat kemudian netizen ini curiga. Saya pikir polisi harus segera menjelaskan supaya nggak jadi spekulasi liar. Karena kasus ini sangat menggemparkan dan mendapat perhatian dari rakyat. Saya kira bukan hanya di Surabaya, di seluruh Indonesia. Beberapa teman saya bahkan di luar negeri itu sengaja menjapri saya menanyakan apa ini kasus ini kok sampai heboh seperti itu. Gitu. Kasus ini kan menjadi viral itu karena Ivan Sugianto itu mendatangi sekolah seorang siswa bernama Ethan yang ini adalah siswa di SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, dan kemudian dia memaksanya bersujud minta maaf dan menggonggong seperti anjing karena telah mengolok-olok rambut Excel, ini anak Ivan, seperti rambut anjing pudel. Ini gara-gara mereka tanding basket terus ledek-ledekan di media sosial, dan kemudian kok justru Ivannya yang datang ngamuk-amuk melabrak ke sekolah gitu. Makanya kemudian oleh netizen dia disebut sebagai Papa Pudel. Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Menggonggong. Menggonggong. Menggonggong dan apa biarin. Biarin Pak, biarin. Jangan. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Kita ikut mereka yang orang tua. Biarin dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temannya Pak. Menggonggong. Jangan. Dan. Oh, sorry. Jangan. Maaf dulu. Memang anak. Tolong kok. Kenapa kau bilang kita cari siapa nih? Yang terintegrasi itu anakmu anjing. Sudah Pak.
Ini wilayah kan saya nggak kenal security di sini. Oh, tadi dia nggak masalah. Kamu berdiri. Jangan di sini. Ini wilayah Pak, sudah, ayo. Setelah videonya viral dan banyak yang marah bahkan ngamuk, itu kemudian Ivan mendatangi orang tua Ethan untuk meminta maaf. Namun ini rupanya walaupun sudah ada perdamaian antara orang tua Ethan termasuk ibunya yang dikabarkan sampai shock dan sakit dan dirawat di rumah sakit, itu rupanya ada guru sekolah Ethan yang nggak terima dan melaporkan ke polisi. Kasusnya kemudian diproses dan melihat reaksi dari masyarakat yang begitu luar biasa itu, Ivan kemudian membuat video permintaan maaf dan dia menyatakan akan menyerahkan diri. Saya Ivan Sugianto sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria II, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Serta saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Setelah itu peristiwanya berlangsung sangat cepat. Polisi mengabarkan mereka menangkap atau menjemput paksa Ivan di Bandara Juanda. Ini berarti kalau dia kedatangan, dia baru bepergian dari luar kota, ya. Foto dan video orang yang ditangkap di bandara itulah yang kemudian disoroti oleh netizen dan disebut sebagai drama. Karena orangnya diduga berbeda. Polisi ini kan punya mekanisme pengawasan internal, Provos atau Paminal. Kapolri atau setidaknya Kapolda Jawa Timur itu bisa memerintahkan aparat Paminalnya itu untuk memeriksa sehingga tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat yang ini bisa membuat buruk citra kepolisian. Soalnya di media sosial juga disebut-sebut mengapa Ivan sangat songong dan arogan karena katanya dia merasa punya banyak backing di kepolisian. Tidak hanya di Polrestabes tapi juga di Polda gitu ya, dan dia juga dikenal dekat dengan TNI, perwira-perwira TNI karena ada fotonya dengan seorang kolonel TNI juga beredar luas. Di luar kasus aksinya yang arogan, yang juga menjadi sangat serius ini karena PPATK memblokir rekening ini dan rekening Ivan itu, dan seperti dikatakan oleh kepala PPATK yang namanya Ivan juga, tapi Ivan Yustiavandana itu, ini dikaitkan dengan judol yang sekarang ini tengah gencar-gencarnya diberantas oleh polisi atas perintah dari Presiden Prabowo. Terdapat pihak-pihak yang diduga terkait judol yang terkoneksi dengan yang bersangkutan. Itu kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada media hari ini ya, hari Jumat itu tanggal 15 November 2024.
Nah, kalau ini benar-benar gercep ya ini karena nggak ada drama-drama ini PPATK. Nah, siapa pihak yang terkait judol dan juga itu kemudian terkait dengan Ivan? Maksudnya apa ya? Apakah rekening Ivan itu menampung uang dari judol begitu ya? Nah, kalau benar yang terjadi seperti itu, berarti penangkapan Ivan kali ini bukan hanya persoalan karena dia arogan dan kemudian melakukan kekerasan verbal terhadap seorang siswa, tetapi ini juga bisa dimanfaatkan oleh polisi untuk menjadi pintu masuk membuka kasus yang lebih besar, yakni judol yang sekarang ini menjadi perhatian serius dari Presiden Prabowo. Makin seru nih kelihatannya kalau memang diselidiki dengan serius kasus Ivan ini ya, karena ya itu tadi dia diduga terkait dengan tokoh-tokoh penting yang kemudian ada kaitannya dengan judol. Ini semacam blessing sesungguhnya harusnya bagi kepolisian karena sekali lempar batu bisa dapat 2 burung di udara. Saya Herzubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.